Shalom. Kembali lagi bersama kami Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dalam program Kusapa. Saat ini program ini akan dipandu oleh Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan anugerahnya lah sehingga kita semua masih bisa bertemu sapa dalam program Kusapa saat ini. Mari berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Allah yang besar, agung mulia Engkau, layak ditinggikan, diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami memulaikan program Kusapa Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami semua, berkati juga pembawa materi malam hari ini, sehingga kami boleh sama-sama mendengar firman dan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pembawa materi malam hari ini. Dan berkati urapi kami semua saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam materi, tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Dan untuk pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Enci Lucia. Dipersilakan. Dalam kitab Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awi, mari bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian dari Komisi Pelayanan Anak. Dipersilakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku inilah ciptaan baru, karena aku ada di dalam Kristus. Dosa dihapuskan, hidup jadi baru. Oh, oh, glory, 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 aku gembira, karena aku ada di dalam Kristus, yang bangkit kalahkan maut. Aku hidup baru. Yeah. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan, jumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan edisi kali ini kita akan mempercakapkan tentang perikop Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17 dengan bingkai tema hidup baru di dalam Kristus sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara-saudara, tema ini memang terlihat agak panjang dan diserap dari perikop pembacaan kita ayat 12 secara khusus. Nah, walaupun ada rasa keberatan sedikit, tema ini menggunakan hidup baru. Sementara dalam teks kita menyebut manusia baru. Mari kita masuki pada penjelasan tema. Hidup itu adalah soul. Dalam teks ini menggunakan kata so, sedangkan baru itu menggunakan kata neos atau neo. Hidup baru ini menggambarkan tentang satu status baru atau identitas yang baru dari setiap orang percaya yang dinyatakan melalui sikap iman kepada Yesus Kristus. Dan karena itu hidup baru di sini dimaksudkan berbeda dengan kehidupan yang lama, yaitu kehidupan sebelum mengenal Yesus Kristus. Kita masih hidup dalam kuasa dosa. Hidup juga dalam konteks ini berarti satu keadaan yang dinamis. Yang biasa disebut juga dalam teks ini terus-menerus dibaharui
atau terus-menerus membaharui diri. Pertobatan dan pembaharuan itu tidak hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya, tapi satu proses sepanjang kehidupan. Dan itu harus terjadi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tema ini juga menyebut orang-orang pilihan Allah. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklektos, seakar kata dengan eklesia. Dalam dogmatika Kristen kita dikenal istilah predestinasi, telah ditentukan oleh Allah, atau bahasa sebelah bilang ditakdirkan, telah ditetapkan. Orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebagai orang-orang pilihan Allah, supaya hidup kudus, menjadi murni, menjadi suci. Tapi dalam pengertian yang lain juga kudus itu berarti disendirikan, dikhususkan. Dan tidak bercelah. Nah, pilihan Allah berdasarkan predestinasi ini bukan berdasarkan jasa kebaikan manusia, tetapi kita sudah tahu dan sangat yakin bahwa itu terjadi hanya karena kasih karunia Allah semata. Bukan karena kita layak sehingga kita dipilih, tetapi inilah, walaupun kita mungkin tidak layak sebagai orang-orang yang dipilih menjadi anggota dewan, tidak layak dipilih untuk menjadi orang-orang hebat bagi dunia ini, tetapi kita ini sekali lagi disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Menurut ukuran dunia mungkin kita tidak layak, tapi di mata Tuhan kita ini orang-orang yang layak menjadi pilihan. Nanti sebentar kita akan mengelaborasi itu, bahwa menjadi orang-orang pilihan itu punya tugas. Nah, dikuduskan di sini menggunakan kata hagios. Dan itu terjadi hanya karena pengorbanan Kristus. Dikasihinya menggunakan di sini agapao splangnon. Ada kata juga lain yang mengikutinya. Jadi agapao itu dari kata agape, yaitu kasih. Kasih yang tidak menuntut. Jadi kasih meskipun kita mengenal ada kasih karena, ada kasih supaya,
Saya mengasihi dia karena dia baik pada saya. Saya mengasihi dia supaya dia juga mengasihi saya. Tapi ini agape mempunyai arti mengasihi meskipun sekalipun tidak dikasihi, tetap mengasihi. Itulah jenjang kasih yang tertinggi. Diikuti dengan kata splangnon yang berarti dikasihi dengan kasih. Jadi splangnon itu dikasihi, sedangkan agapao kasih. Jadi satu bentuk hiperbola, tapi itulah yang mau ditegaskan bahwa kasih yang dinyatakan di sini adalah kasih yang sangat kuat. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ditegaskan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, karena itu tema ini menantang kita sebagai gereja yang harus berada di tengah-tengah dunia ini, supaya betul-betul menyadari kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Karena itu harus selalu memperlihatkan gaya hidup baru dan terus membaharui diri. Itulah pengertian tema kita. Nah, mengapa tema ini yang diangkat? Tema ini sifatnya pertama adalah untuk menasihati dan membimbing orang-orang percaya agar mengalami kehidupan yang baru dalam Kristus. Karena hidup baru dalam Kristus bukan pilihan, tapi sebuah kepastian. Sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar, sesuatu yang tidak boleh dinegosiasikan. Di sisi lain, tema ini juga merupakan kritik sekaligus peringatan bagi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, yang belum percaya dan mengambil bagian dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Karena sebentar nanti kita akan melihat penjelasan teks bahwa hidup itu hanya ada dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu banyak yang mempertanyakan bagaimana yang tidak percaya pada Yesus Kristus, yang tidak mengenal Yesus Kristus, yang tidak berada di dalam tubuh Kristus. Dan tema ini sekali lagi menjadi nasihat bagi orang percaya agar tetap menjaga statusnya sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Itu kira-kira alasan mengapa tema ini diangkat. Lebih jauh daripada itu,
Ini juga bagi jemaat kita secara khusus diingatkan supaya kita jangan hanya rajin bergereja atau beribadah, tetapi hidup masih seperti manusia lama, masih hidup dalam dosa. Tema ini juga mau mengajak agar kita terus menerus hidup di dalam pertobatan dan pembaruan hidup. Seperti kata Paulus juga dalam kitab Roma, jangan kita mau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi hendaklah kita berubah oleh pembaruan budimu. Kitab Kolose tentu saja sudah cukup kita kenal sebagai surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dialamatkan untuk jemaat yang ada di Kolose. Sangat mungkin Paulus menulis ini waktu dia masih di penjara di kota Roma. Kolose ini berada di wilayah Turki sekarang. Nah, jemaat di situ pada umumnya non-Yahudi. Dan jemaat ini didirikan oleh teman sekerja Paulus yaitu Epafras. Namun demikian Kolose ini berada di jalur yang ramai lalu lintas perairan laut. Nah, ada dugaan bahwa jemaat Kolose diganggu oleh pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu. Karena itu konteks Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ini bermaksud untuk menguatkan iman jemaat agar tetap berakar dan terus dibangun di dalam Kristus. Dan berikut agar supaya jemaat hidup di dalam Kristus dengan menanggalkan manusia lama, diganti dengan mengenakan manusia baru. Analogi di sini adalah lepaskan pakaian yang lama dan gunakan pakaian yang baru. Mari kita coba telusuri isi perikop Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ini. Saya mencoba membagi perikop ini dengan 3 bagian atau 3 pokok pikiran. Ayat 5 sampai ayat 11, ayat 12 sampai 14, dan ayat 15 sampai 17. Dalam perikop 5 ayat 5 sampai 11 itu berjudul hidup sebagai manusia baru.
Untuk menjadi manusia baru, Paulus katakan, pertama-tama matikanlah. Situ menggunakan kata nekro. Matikanlah. Atau padamkanlah. Apa yang harus dipadamkan di sini? Sikap moralitas yang buruk yang dikatakannya secara khusus matikanlah percabulan. Percabulan ini perilaku moralitas yang buruk berkaitan dengan perilaku seksual manusia, termasuk perselingkuhan, persinahan, dan karena itu percabulan di sini menggunakan kata pornais. Yang juga berhubungan dengan itu adalah kenajisan. Sikap kotor, ya. Yang tidak tahu lagi membedakan mana yang baik dan benar. Dengan mana yang salah dan yang buruk. Sangat kotor maksudnya kenajisan di sini. Kemudian hawa nafsu yang sangat berkaitan di situ juga nafsu jahat dan keserakahan. Tiga hal ini berkaitan erat dengan hawa nafsu. Nafsu jahat dan keserakahan. Nah, ini menurut Paulus semua itu ada di dalam kehidupan jemaat Kolose sebelum mereka hidup sebagai pengikut Kristus. Dan menurut Paulus itu sama dengan penyembahan berhala. Malah percabulan itu juga dianggap sebagai penyembahan kepada dewa. Semacam ritual keagamaan yang memuja dewa. Karena itu Paulus menegaskan di sini perilaku-perilaku ini, moralitas seperti ini akan mendatangkan murka Allah. Hal kedua yang dia lakukan untuk menjadi manusia baru adalah buanglah
Jadi tadi matikan, padamkan, atau bunuh. Ya, membunuh itu menggunakan kata nekro, mematikan. Apa yang harus dibuang di sini? Sangat jelas dalam teks kita, sifat-sifat jahat manusia. Marah di sini bersangkut paut juga dengan benci. Marah sampai membenci, bukan cuma marah-marah. Geram sampai dengan mengutuk. Orang kalau sampai marah, dia mengutuk, geram. Sampai mati tasani mau mulia dia pemuka. Memang so benci. Juga segala kejahatan, ya. Ini tentu bisa kita perluas lagi, seperti kejahatan kriminal begitu, mencuri, membunuh, juga fitnah. Memfitnah ini sangat menyakitkan dan sangat melukai, membuat trauma orang yang mengalaminya. Juga sifat menggunakan kata-kata kotor inilah yang juga harus dibuang. Dibuang artinya dijauhkan. Nah, mengapa Paulus cuma menggunakan beberapa kata ini, seperti mematikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, juga membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Itu semua sudah mewakili, dan bagi Paulus itu sudah cukup untuk menerangkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal terakhir yang harus dibuang, jangan lagi ada dusta di antara jemaat saat itu. Diajak untuk terbuka dan hidup jujur. Paulus juga meminta supaya bukan hanya membuang dan mematikan yang jahat, segala yang berbau berhala, tapi terus-menerus membaharui diri, memperbaiki potensi diri, meningkatkan kualitas dari segala yang dikaruniakan Tuhan, supaya dengan itu bisa memperoleh pengetahuan yang benar sesuai dengan gambar haliknya, sesuai gambar penciptanya. Karena manusia diingatkan juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Karena itu kita tidak boleh pesimis ketika kita telah melakukan kesalahan atau dosa, maka gambar itu sudah rusak sama sekali, tidak bisa diperbaiki.
Di sini Paulus mau menegaskan bagaimana hidup sebagai manusia baru itu juga harus mengarahkan hidup ini supaya bisa memulihkan gambar citra kita sebagai gambar Allah. Maka terkait dengan itu ditegaskan sesama manusia itu mulia di mata Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan oleh Tuhan. Karena itu penting ditegaskan supaya jangan ada lagi perbedaan atau membeda-bedakan latar belakang ataupun latar belakang setiap manusia. Apakah suku bangsa, apakah dia atau kedudukan yang berbeda, dibeda-bedakan antara orang merdeka dan orang tidak merdeka, budak, antara orang Yunani, orang Yahudi. Pengetahuan yang benar terhadap pencipta, maka kita menghormati setiap perbedaan yang ada sebagai kehendak Tuhan. Jangan sampai perbedaan itu justru menyebabkan permusuhan, menyebabkan kemarahan dan efek-efek negatif lainnya. Intinya yang mau digambarkan Paulus di sini menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Menanggalkan manusia lama itu berarti mengosongkan diri, menelanjangi diri. Tak ada lagi yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Ini analogi Paulus bagaimana orang mengganti pakaian setelah menanggalkan pakaian yang lama, dia harus mengenakan pakaian yang baru. Setelah mengosongkan dirinya dari rupa-rupa dosa, maka sekarang dia harus mengisi dengan manusia yang baru, sifat manusia yang baru. Maka kita masuk pada perikop yang kedua. Maaf, ini data.
Jadi ketika ayat 5-11 itu bicara bagaimana hidup sebagai manusia baru, sebutan lain daripada orang-orang yang hidup sebagai manusia baru itu adalah juga orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Itu selengkapnya. Nah, di sini mau ditegaskan bahwa ayat 12 sampai ayat yang ke-14 itu sebagai orang pilihan kita ini mempunyai kekhususan. Kalau dokter itu dokter spesialis. Pilihan toh. Kalau di tentara mungkin pasukan khusus. Orang-orang pilihan Allah. Nah, karena itu kenakanlah manusia baru, baju baru. Pertama, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Sekali lagi Paulus mencantumkan di sini mungkin hal-hal yang sudah cukup dirasa mewakili jemaat pembaca maupun kita bisa menambahkan. Nah, habis so pakai tuh baju, di atas semuanya itu Paulus bilang, di atas ini seperti mahkota. Biar so pakai baju baru, sepatu baru, tapi harus ada di atas semuanya itu semacam mahkota, yaitu kasih. Tapi menariknya di sini Paulus juga menganalogikan kasih itu sebagai pengikat dan pemersatu yang menyempurnakan. Ada yang menafsirkan kasih itu sebagai pengikat seperti ikat pinggang. Setelah semua baju baru sudah dipakai tanpa ikat pinggang, rasanya kurang menarik, kan? Kurang sempurna. Paulus maksudkan di sini supaya
ada kesatuan. Walaupun ada kekhususan tapi ada kesatuan. Ada unity. Specialist and unity. Bahkan solidity. Sangat kokoh. Tidak terpisahkan. Nah, hanya itu yang mau ditegaskan Paulus dalam bagian ini, supaya kita betul-betul hidup baru sebagai orang-orang pilihan. Mungkin jadi tentara orang yang layak, apalagi mau jadi pasukan khusus di Kopassus atau di Brimob, orang yang memenuhi syarat kan. Tapi luar biasa Paulus menggunakan ini sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya lagi. Kita hanya akan benar-benar menjadi orang pilihan kalau kita mengenakan belas kasihan, compassion, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Kalau ada yang mengeluh, Paulus bilang, berikanlah pengampunan. Dan yang berikut ayat 15 sampai 17. Ini errornya apa? Minta maaf, ini udah lari-lari nih. Ya. Pokok pikiran yang berikut yang ketiga adalah ayat 15 sampai 17. Hidup baru yang berlimpah syukur. Tema ini atau pokok pikiran ini sengaja saya angkat karena melihat bahwa mulai ayat 15 sampai 17 itu Paulus beralih lebih menyentuh hati. Karena di sini 3 kali disebutkan kata bersyukur dan 3 kali juga menyentuh hati. Hal yang pertama yang ditegaskan Paulus, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Hal yang kedua dikatakan Paulus, hendaklah perkataan atau firman Kristus melimpah atau dengan kekayaannya ada di antara kamu.
supaya boleh hidup bersukacita dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan, boleh menyanyikan mazmur, pujian, dan nyanyian rohani sambil mengucap syukur. Ini kata-kata penting dari Paulus tentang mengucap syukur. Dan bahkan pada ayat 17 itu ditegaskan supaya jemaat sebagai orang-orang pilihan itu dalam melakukan segala sesuatu sebagai wujud syukur kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Yesus. Nah, inilah puncak dari kehidupan orang-orang yang telah mengalami hidup baru. Yang menjadi umat pilihan dan dikasihi dan dikuduskan Allah. Selalu menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Artinya prinsip mendasar dari hidup baru itu adalah bersyukur. Jangan menjadikan hidup baru itu sebagai satu beban atau satu satu desakan yang menyusahkan. Tapi hidup baru itu adalah satu gaya baru. New style. Selalu digerakkan dengan motif mengucap syukur. Mengucap syukur dalam pengertian berterima kasih kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu saya memberi catatan terakhir. Perikop ini mengajarkan kita bagaimana mengelola hati, manajemen hati. Hati dalam konteks Alkitab itu satu kesatuan dengan pikiran. Malah pikiran yang sempurna itu selalu didasarkan pada pertimbangan hati. Nah, mengelola hati disinilah yang mau diperlihatkan ayat 15 sampai 17 itu. Karena itu jika kita urutkan dari perikop pertama atau dari pokok pikiran pertama sampai pokok pikiran ketiga, simpulan sementara kita adalah menjadi manusia baru, tapi juga menjadi orang-orang pilihan Allah adalah selalu bersyukur. Iya. Maka selanjutnya mari kita
tarik beberapa makna dan implikasi dari perikop ini. Menjadi manusia baru dan hidup baru hanya ada di dalam Kristus, yaitu hidup yang dikuasai dan dikendalikan oleh kehendak Kristus. Hidup baru di dalam Kristus membentuk kita sebagai orang-orang pilihan Allah untuk menghadirkan tatanan dunia baru. Karena dia doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan. Mengapa saya katakan selalu? Tiap doa syafaat, doa umum pasti diakhiri dengan doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti, itulah yang saya yakin benar. Bumi ini sementara dalam proses penciptaan baru, seperti digambarkan langit dan bumi yang baru. Banyak kali kita membayangkan langit dan bumi yang baru itu di sorga sana, di seberang sana. Karena ada gambaran lain bahwa bumi dan langit ini akan dihancur leburkan. Tapi doa yang selalu kita ucapkan sangat benar. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tugas spesialis kita sebagai pasukan khusus. Menghadirkan tatanan baru di tengah dunia ini. Seperti tema bulanan, supaya kita menghadirkan kebenaran dan keadilan. Karena bagaimanapun juga segala yang sama dengan berhala termasuk keserakahan itu akan sangat merugikan kehidupan manusia. Hal yang berikut, matikanlah hal-hal amoral di dalam diri kita masing-masing. Ini menuntut satu perubahan yang radikal, menembus akar-akar. Banyak kali orang masih suka dengar orang bilang, salah-salah pendeta, orang masih daging. Ya, benar kita ini masih syarq, tapi kita sudah mengenakan jubah yang baru atau baju yang baru, manusia yang baru. Tidak boleh ada tawar-menawar. Nah, cara hidup orang-orang pilihan Allah yang memiliki identitas baru, pakaian baru, yang terus-menerus dibaharui, sekali lagi harus kita jaga dan supaya kita tidak merusak nama baik yang sudah dikaruniakan kepada kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai pasukan khusus Allah untuk menghadirkan tata tertib kehidupan yang baru di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir, lakukanlah segala sesuatu dengan mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, penting di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus disebut Tuhan, Allah disebut Bapa.
Memang ada perbedaan antara Tuhan dan Allah. Yesus disebut Tuhan, Allah disebut Allah Bapa. Dan Roh Kudus kita sebut Ketiga yang Esa. Kita punya Allah 3 pribadi, tapi hakikatnya sama. 3 oknum, 1 hakikat. Bukan berarti kita punya 3 Tuhan. Karena itu pertanyaan yang cukup menantang bagi kita, apakah hidup dan pelayanan kita telah mencerminkan hal-hal ini? Artinya mencerminkan hal sebagai manusia baru yang telah hidup baru. Itulah sekitar penyampaian materi Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17 ini. Marilah kita mengembangkan ini dalam forum diskusi. Kalau boleh kita tidak hanya bertanya tapi menambahkan, memberikan lagi hal-hal yang sangat perlu terkait dengan tema ini. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan. Tadi memang ketika kita mendengarkan materi ini sudah jelas dalam pengertian bahwa kita diingat-ingatkan dalam Kolose 3 ini bagaimana manusia baru, hidup baru, kemudian pilihan Allah dan yang mengucap syukur. Tambahan tentu pilihan Allah ini banyak yang masih di jemaat kita atau di masyarakat setelah bilang pilihan Allah tertuju pada Yahudi, orang Israel, tapi di sini melihat bahwa pilihan Allah itu ternyata kepada seluruh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan lagi misalnya karena umat Israel pilihan Allah, tapi ternyata pilihan Allah itu termasuk torang-torang yang hidup baru dan yang mengucap syukur. Pilihan Allah itu termasuk saya dan saudara yang telah mengimankan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, orang bersyukur, berterima kasih karena ternyata kedatangan Yesus Kristus itu untuk seluruh umat manusia yang percaya. Itulah tambahan, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu sekedar mereview tadi, Prof. Tapi setidaknya ini memancing sedikit tentang
status orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai orang-orang pilihan Allah. Sementara Israel biasa kita kenal sebagai bangsa pilihan. Nah, ini menarik. Apa bedanya bangsa pilihan dan orang-orang pilihan Allah? Tapi menurut saya perbedaannya tidak ada perbedaan. Karena kan firman juga sudah menasihati kita supaya tidak membeda-bedakan. Maksud saya bahwa melalui bangsa pilihan Allah itulah, itu juga disampaikan oleh Paulus. Maka kita menjadi orang-orang pilihan Allah di dalam Kristus. Walaupun kita bisa membedakan Israel sebagai bangsa pilihan Allah, sementara kita adalah orang-orang pilihan Allah. Intinya sama-sama pilihan Allah. Namun demikian, perenungan lebih lanjut dari hal ini, kita jangan hanya bangga sebagai orang-orang pilihan seperti yang pernah diperlihatkan oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Karena mereka disebut bangsa karena satu bangsa, satu kebangsaan kan, dari 12 suku itu. Sementara kita kan dari ribuan suku ini sebagai orang-orang pilihan Allah dalam Kristus. Nah, apakah karena kegagalan Israel melaksanakan misi Allah sehingga itu disempurnakan oleh Yesus Kristus? Ataukah Israel yang juga mengklaim diri mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah, sebagai yang terbaik di antara semua bangsa di dunia ini? Tapi menceritakan bahwa inilah bangsa yang mengklaim dirinya sebagai yang istimewa, tapi merendahkan keistimewaannya sendiri, merusak citranya sendiri. Karena Israel juga dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Karena itu ini juga menjadi pelajaran berharga bagi gereja sebagai orang-orang pilihan Allah. Jangan sampai terlalu membanggakan keterpilihan itu sehingga lupa atau mabuk atau dibuat keistimewaan itu hanya euforia, bukan dalam rangka melaksanakan tugas misi Allah, yaitu menghilangkan perbedaan di antara sesama manusia, sehingga tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi orang Skit, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka.
Harus ada kesetaraan di situ. Inilah misi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita harus selalu memberi tempat supaya firman Tuhan memerintah hati kita. Kita harus memberi tempat supaya kehendak Kristus yang hidup di antara orang-orang pilihan ini. Jangan ada lagi ego sendiri-sendiri yang menjadi pemicu pertentangan, permusuhan dan lain sebagainya. Penting sekali, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Sebagai umat orang-orang pilihan Allah dalam Kristus, kita harus hidup baru dalam Kristus. Karena itu yang harus kita utamakan adalah damai sejahtera. Sehingga membuat semua orang bersyukur hidup sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam Kristus. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menyikapi tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta terkait juga dengan tema di pembacaan kitab kita di Kolose 3 ini, hidup baru dalam Kristus sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Seperti yang Pendeta sampaikan juga bahwa kalau hidup baru itu, manusia baru itu harus mematikan atau buanglah. Artinya mematikan di sini sesuatu hal yang timbul internal dalam diri kita. Artinya segala hawa nafsu yang timbul dalam diri kita, makanya harus mematikan segala percabulan, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan. Artinya yang ada dalam internal diri kita. Baru buanglah itu adalah efek atau dampak dari atau impact dari hal-hal yang terbentuk di luar kita, eksternal lah istilahnya. Karena itu dibilang buanglah itu terkait dengan amarah, karena orang lain bikin 4 orang sampai orang boleh marah. Buanglah hal-hal yang ada dendam, itu karena terbentuk dari di luar kita. Jadi matikanlah, buanglah. Dan semua itu dibentuk atau membentuk kita menjadi manusia baru. Sebenarnya saya juga kurang pas dengan tema ini sebenarnya. Artinya ketika kita menjadi hidup baru itu sebenarnya belum menggambarkan apa keinginan Tuhan di manusia baru itu. Sebab Tuhan sudah mengatakan juga dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini bahwa kita semua ini telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru untuk terus-menerus diperbaharui. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, artinya bahwa orang telah meninggalkan manusia lama, telah mengenakan manusia baru, dan sebagai orang-orang yang dipilih dan dikasihi, dikuduskan oleh Tuhan, ada ayat selanjutnya dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, semua yang berhubungan dengan baku-baku sayang, baku-baku baik. Jadi mematikan, buanglah segala hal yang jahat itu membentuk orang menjadi manusia baru.
Tapi sebenarnya itu belum cukup sebenarnya, karena Tuhan mengajak orang bahwa kenakanlah namanya belas kasihan. Berarti ada di sini orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya ini belum menerapkan yang namanya belas kasihan. Jadi ketika ada manusia baru ini tidak lengkap, tidak sempurna seperti apa yang kita sampaikan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan. Jadi menurut pemahaman saya, manusia baru ini belum lengkap kalau memang belum ada kasih yang mengikat semuanya itu. Jadi ketika mungkin Tuhan berkhotbah di sini orang ini orang-orang pilihan, dia bilang begini mungkin yang, jadi kamu ini sebagai kita pilihan, jangan lupa kenakanlah kasih yang mempersatukan. Berarti ada mungkin di umat-umat atau jemaat pilihan Tuhan yang memang belum menerapkan kasih itu. Memang orang boleh mematikan, boleh membuang semua kejahatan, tapi kalau tidak ada kasih dalam diri kita, semua cuma sebatas bahwa yang penting seorang melakukan. Tapi kalau tidak ada kasih dalamnya, saya rasa juga itu kurang pas. Jadi mungkin temanya seperti hidup manusia baru yang hidup dalam kasih. Mungkin demikian pendeta, terima kasih. Setelah kita menanggalkan manusia lama, kita harus mengenakan manusia baru. Nah, manusia baru itulah yang berisi belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran. Itu buah-buah, bagian dari buah-buah roh. Pengampunan. Nah, itulah yang menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kalau kita belum mau mengampuni, jangan bilang orang-orang pilihan Allah. Ya. Seperti Israel kan, itulah. Orang menganggap sebagai orang pilihan, tapi mereka tidak taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan yang menyempurnakan keterpanggilan kita sebagai umat pilihan Allah yaitu bersyukur. Penting sekali ini. 3 kali Paulus menyebut dan bersyukurlah sambil mengucap syukur. Artinya segala sesuatu jati diri kita dengan apa yang kita lakukan, semua itu tidak boleh dilepaskan dengan sikap bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita dipanggil, dipilih, bahkan dikuduskan, dikasihinya dan diselamatkannya bukan karena kehebatan kita. Bukan juga kehebatan orang tua kita sehingga kita punya mama papa keturunan orang percaya. Dan saya juga menjadi orang percaya. Tapi itulah keunikan bagaimana cara Tuhan memilih dan memanggil kita. Ada yang dipanggil, dipilih secara keturunan, ada yang tiba-tiba bertobat dari kehidupan yang lain, kan macam-macam manusia menjadi orang percaya. Ada ketika mendengarkan firman Tuhan, itulah keunikan cara Tuhan memilih orang-orang yang dikasihinya dan dikuduskannya. Karena itu segala sesuatu harus terpusat kepada Kristus sambil mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik saat ini kita akan mengakhiri kegiatan kita dan kita akan berdoa, dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh Enci Joyce. Mari berdoa
Bapa Surgawi, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami percaya program Kusapa di malam hari ini boleh selesai dengan segala baik, semua hanya karena tuntunan daripada Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk dimampukan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini, sehingga betul-betul Engkau dapati kami hidup dalam pembaharuan hidup setiap hari, jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Diberkatilah Bapak Pendeta Andrio Awi STH yang Engkau pakai di saat ini untuk memberi materi bagi kami semua. Biar pengurapan yang baru Tuhan terus beri, sehat kuat selalu, terus sukacita melayani kami, bahkan terus diberkati dengan berlimpah kasih karunia Allah bersama-sama dengan keluarga Awi Tombokan. Bahkan kami di malam hari ini boleh memberi persembahan, diberkatilah itu ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di surga, kehidupan kami selanjutnya kami hanya mau taruh di tangan Tuhan. Ini doa kami, syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, demikianlah program Kusapa. Kunjungan sharing penggembalaan saat ini sudah selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, menyampaikan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada saat ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati Bapak Pendeta bersama-sama dengan keluarga pelayan Tuhan, keluarga Awi Tombokan diberkati Tuhan. Disampaikan terima kasih pula kepada pelayan khusus, bahkan Komisi Pelayanan Anak Gemim Betania Teling Tingkulu yang sudah bisa hadir dan menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom dan damai di hati.